ketiga yang mau saya jelaskan hari ini, empat. Yang pertama perkenalan, yang kedua pokok materi, yang ketiga media belajar, dan yang keempat lain-lain. Mari kita mulai. Pertama kenalan dulu ya. Nama saya Agustinus Suyoto, umur 99 tahun, tapi saya lebih dikenal sebagai Pak Oyot. Ini nama bagus saya ketika saya jadi penghuni asrama mahasiswa. Oyot itu punya dua makna. Yang pertama berarti akar, yang kedua adalah ular. Lahir Sleman 27 Agustus 71. Tapi saya juga nggak yakin bahwa pada waktu itu saya lahir. Saya percaya saja pada orang tua saya yang bikin akte kelahiran ketika saya berusia 15 tahun. Alamat saya Nanggulan, Cendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. 20 km dari sekolah. Nomor HP saya ada dua. Yang pertama itu 081 393 044 727. Ini baru berumur 3 hari, karena yang satu itu sedang opnam berikut HP-nya. Entah kapan sembuhnya ya. Maka kalau berkomunikasi dengan saya pakai yang pertama. Ini alamat ponsel saya, aksuyoto@gmail.com. IG saya itu, Twitter saya, Facebook saya, YouTube saya. Masih ada lagi nggak? Nah, blog saya aksuyoto.com. Kalau ada pertanyaan nanti ya lewat Meet. Keluarga saya, sementara ini saya punya istri satu, namanya Yohana Maria Viani Surati. Jangan tertawa, itu adik kelas saya waktu SMP, tetangga saya, teman muda saya. Mengapa sementara satu? Karena hidup ini kan serba sementara. Anak pertama saya, Kristiana Salma Primarati, lahir 4 Desember 1999. 11 bulan 10 hari setelah saya menikah. Sekarang kuliah di Pendidikan Biologi Sanata Dharma semester 7. Anak kedua saya, Marcelina Estuningrum, lahir 4 Juni 2003. Sekarang masih sekolah di sini di STC kelas 12. Anak ketiga saya, Pankratius Sungsang Cahyo Pamungkas, lahir 4 Mei 2010, kelas 5 SD. Jangan bertanya pada saya mengapa seluruh anak saya lahir pada tanggal 4. Ini sudah rahasia lahir. Kegemaran saya, pertama, saya suka menulis. Ya, sebenarnya saya suka menulis bukan karena saya hobi menulis, tapi hanya karena ingin cari contoh aja agar bisa mengajarkan penulisan. Kemudian yang kedua, saya suka bertani. Di desa saya itu saya dikenal sebagai petani. Tidak ada yang kenal saya sebagai seorang guru. Beberapa kali orang bertanya pada saya dan selalu salah. Saya dianggap sebagai satpam, guru SD, guru SMP. Nah, ketika saya katakan sebagai guru SMA, orang berkomentar, ora wangun jadi guru. Oke. Ini foto saya. Berikutnya kita akan bicara mengenai isi pembelajaran semester Gasal.
ada 4 materi. Yang pertama menyusun teks prosedur. Ini target-targetnya, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, merancang pernyataan umum dalam tahapan-tahapan teks prosedur, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, mengembangkan teks prosedur. KKM-nya 78. Yang kedua, teks eksplanasi. Targetnya ini mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi, dan memproduksi teks eksplanasi. Untuk KD ini mau saya KKM-nya 80. Berani? Berikutnya ceramah. Yang pertama sama, mengidentifikasi informasi. Kemudian menyusun bagian penting dari informasi dalam ceramah. Ketiga, isi, struktur dan kebahasaan teks ceramah. Mengonstruksi teks ceramah. Untuk ini karena PJJ saya berpikir ini KKM-nya 76-77 saja. Jadi karena saya tidak yakin bisa mengajak kalian praktik ceramah, maka KKM-nya 77 saja. Yang keempat, meneladan kehidupan dari cerita pendek. Nah, kalau ini saya minta KKM-nya 82. Berani enggak? Materinya nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, mendemonstrasikan salah satu nilai. Ya, saya nggak yakin ini kita bisa laksanakan ya ini. Unsur membangun cerpen pasti bisa. Membuat cerpen. Oke. Nah, itu 4 materi ditambah dengan materi tambahan nanti adalah literasi, tapi sedang saya pikirkan bagaimana proses atau aturan membuat literasi ini, kita lihat nanti ya. Berikutnya adalah media yang kita pakai pada masa pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa media. Yang pertama blog. Saya sudah siapkan blog, silahkan nanti dikunjungi. Yang kedua ini ya alamat blognya ya. Yang kedua adalah Google Classroom pribadi. Di samping Google Classroom resmi milik sekolah, saya siapkan Classroom pribadi. Di sana sudah saya siapkan seluruh materi tanpa menunggu aktivasi seperti di Classroom kita. Kemudian Kuiper School saya siapkan juga di sana. Nanti fokusnya untuk latihan dan untuk ujian. Ya. Berikutnya adalah Google Meet via Classroom. Ya, tapi ini tidak akan selalu dipakai karena nanti terlalu banyak memakan pulsa ya. Tapi pasti kita akan mengadakan Google Meet, misalnya pas praktik ceramah, gitu ya. Berikutnya adalah buku pelajaran. Ini buku pelajarannya sudah saya siapkan di blog saya. Silakan dikunjungi, diunduh, dan tidak perlu dicetak ya, tidak perlu dicetak. Kemudian sudah saya siapkan juga soal latihan berbasis software ya, Excel ya. Jadi nanti silakan diunduh. Kemudian harus pakai laptop, di run, kemudian akan muncul, kalian kerjakan sendiri offline, kemudian kalian bisa tahu nilainya. Demikian pertemuan awal kita.
Setelah ini silahkan kalian lihat arahan saya atau tugas di classroom. Unduh mata pelajaran, gabung ke Kwiper, gabung ke classroom saya, dan lihat video pembelajaran yang saya siapkan di YouTube. Gitu. Selamat pagi. Oke. Masalahnya Enggak, materi ini Pak.